Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kenalin kami dari kelompok 4 teori bilangan. Di sini kami bakalan ngejelasin apa itu keterbagian dan teorema yang menyertai keterbagian. Keterbagian dimulai dari bilangan bulat X dikatakan membagi habis bilangan bulat Y apabila dapat ditemukan suatu bilangan bulat K sedemikian sehingga berlaku Y sama dengan X dikali K. Bilangan K dalam hal ini adalah tunggal. Jika X habis membagi Y, maka teman-teman bisa menyimak notasi di samping saya. Dan jika X tidak habis membagi Y, maka notasi tegak lalu dicoret. Makna keterbagian. Makna keterbagian. Simbol X habis membagi Y dapat diartikan 1. X faktor dari Y, dan yang kedua Y kelipatan dari X. Yang ketiga X adalah pembagi dari Y, dan yang keempat X membagi habis Y. Yang kelima Y terbagi habis oleh X. Contoh keterbagian. Contoh keterbagian. 3 membagi habis 12 karena ada bilangan bulat yaitu 4 sedemikian sehingga 3 dikali 4 sama dengan 12. Dan yang kedua 9 membagi habis 45 karena ada suatu bilangan bulat yaitu 5 sedemikian sehingga 9 dikali 5 sama dengan 45. Dan yang ketiga 6 tidak membagi habis 57 karena tidak ada suatu bilangan bulat yaitu K sedemikian sehingga 6K sama dengan 57. Kasus khusus dalam keterbagian. Kasus yang pertama. Cermati gambar di samping saya ini. Jika X sama dengan 0 dan Y tidak sama dengan 0, maka Y per X tidak terdefinisi. Bukti kasus yang pertama. Diketahui X sama dengan 0 dan Y tidak sama dengan 0. Akan dibuktikan Y per X tidak terdefinisi. Andaikan X membagi habis Y, maka terdapat K anggota himpunan bilangan bulat. Sedemikian sehingga dipenuhi persamaan Y sama dengan X dikali K. Menjadi Y sama dengan 0 dikali K. Dan menghasilkan Y sama dengan 0. Karena Y sama dengan 0, maka pengandaian harus diingkari. X tidak membagi habis Y. Jadi, Y per X tidak terdefinisi terbukti. Kasus yang kedua. Jika X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0, maka Y per X tidak terhingga. Buktinya, diketahui X sama dengan 0, Y sama dengan 0. Akan dibuktikan Y per X sama dengan tidak terhingga. Asumsikan X membagi habis Y, maka terdapat K anggota himpunan bulat. Sedemikian hingga dipenuhi persamaan Y sama dengan X dikali K sehingga menjadi Y sama dengan 0 dikali K. Nilai K ada dan tak terhingga sehingga menghasilkan 0 sama dengan 0. Jadi Y per X sama dengan tidak terhingga terbukti. Teorema keterbagian. Teorema keterbagian. Teorema 1 atau sifat transitif. Untuk sembarang bilangan bulat X, Y, Z. Jika X membagi habis oleh Y dan Y membagi habis oleh Z, maka X membagi habis Z. Bukti teorema 1. Diketahui bilangan bulat X, Y, Z. X membagi habis Y, maka Y sama dengan X dikali K1. Dan Y membagi habis Z,
maka Z sama dengan Y dikali K2. Akan dibuktikan X membagi habis Z. Perhatikan di sini Z sama dengan Y dikali K2, di mana Y itu sendiri adalah X dikali K1, sehingga diperoleh Z sama dengan X dikali K1 dikali K2. Misalnya saja, K1 dikali K2 adalah K3. Dan K3 adalah anggota himpunan bilangan bulat. Sehingga diperoleh Z sama dengan X dikali K3. Jadi, X membagi habis Z terbukti. Teorema kedua. Selanjutnya kita akan membahas tentang teorema 2. Nah, teorema 2 ini untuk setiap bilangan X dan bilangan Y. Yang bunyinya jika X membagi habis Y, maka X juga membagi habis N dikali Y. Untuk N-nya adalah setiap himpunan bilangan bulat. Kemudian, untuk membuktikan X membagi habis N dikali Y, kita dapat mengetahui bahwa tadi X membagi habis Y, dan kita dapat menguraikan Y menjadi Y sama dengan X dikali K. Untuk K adalah setiap himpunan bilangan bulat. Kemudian, untuk pembuktiannya X membagi habis N dikali Y, perhatikan bahwa N dan N dikali Y sama dengan N dikali XK. Untuk permisalan, kita dapat memisahkan NK menjadi C. Kemudian sama dengan NY sama dengan X dikali C. Nah, terbukti bahwa X membagi habis NY. Pembuktian teorema 3. Untuk selanjutnya pembuktian teorema 3. Untuk setiap bilangan X, Y, dan Z merupakan himpunan bilangan bulat. Nah, jika X membagi habis Y dan X membagi habis Z, maka berlaku untuk yang pertama X membagi habis Y plus Z. Yang kedua, X membagi habis Y min Z. Yang ketiga, X membagi habis Y dikali Z. Kita akan membuktikan teorema 3 yang pertama, yakni X membagi habis Y plus Z. Nah, sudah diketahui bahwa X tadi membagi habis Y. Y adalah X dikali K1. Dan diketahui juga X membagi habis Z. Untuk Z adalah X dikali K2. Selanjutnya, kita akan membuktikan bahwa X membagi habis Y plus Z. Perhatikan bahwa X plus Z sama dengan X dikali K1 plus X dikali K2. Untuk X-nya dapat kita keluarkan menjadi X dikali K1 plus K2. Untuk K1 plus K2 bisa kita bisahkan sebagai K3. Setelah itu kita masukkan menjadi X dikali K3. Nah, sudah terbuktikan bahwa X membagi habis Y plus Z. Teorema 3 yang kedua. Untuk pembuktian teorema 3 yang kedua, yakni X membagi habis Y min Z. Nah, sudah kita ketahui uraian dari X membagi habis Y dan X membagi habis Z. Kemudian kita buktikan dan kita perhatikan bahwa Y min Z adalah X dikali K1 min X dikali K2. Untuk X-nya dapat kita keluarkan menjadi X dikali K1 dikurang K2. Untuk K1 dikurang K2 dapat kita misalkan menjadi K3. Dan selanjutnya kita masukkan X dikali K3. Nah, terbuktikan bahwa X membagi habis Y min Z. Selanjutnya adalah pembuktian teorema 3 yang ketiga, yakni X membagi habis Y dikali Z. Kemudian sudah diketahui kan tadi ketika kita memperhatikan Y dikali Z sama dengan X dikali K1 dikali X dikali K2. Dapat kita kelompokkan menjadi
X dikali K1 dikali K2. Untuk K1 dikali K2 dapat kita misalkan sebagai K3 menjadi X dikali K3. Nah, sudah terbuktikan bahwa X membagi habis Y dikali Z. Teorema keempat. Selanjutnya kita akan membahas teorema keempat, yakni linearitas. Untuk setiap bilangan X, Y, dan Z merupakan himpunan bilangan bulat. Jika X membagi habis Y dan X membagi habis Z, maka X juga membagi habis MY plus MZ. Sudah kita uraikan untuk X membagi habis Y dan X membagi habis Z. Tinggal kita memperhatikan bahwa MY plus MZ sama dengan M dikali X dikali K1 plus N dikali X dikali K2. Untuk X dapat kita keluarkan menjadi X dikali MK1 plus N dikali K2. Untuk MK1 plus NK2 dapat kita misalkan sebagai C. Terus kita masukkan dalam rumus X dikali C. Lah, terbuktikan bahwa X membagi habis MY plus MZ. Terima kasih.